Halo, salam semangat. Di video kali ini kita akan membahas materi dari pertidaksamaan logaritma. Jadi silakan simak video pembelajaran ini dengan baik ya. Nah, untuk menyelesaikan soal dari pertidaksamaan logaritma, itu menggunakan sifat dari fungsi monoton naik dan juga sifat dari fungsi monoton turun. Jadi untuk sifat fungsi monoton naik, itu syaratnya A lebih dari 0. Jadi untuk yang pertama, jika kita memiliki bentuk pertidaksamaan A log fx lebih dari atau sama dengan A log gx, nanti penyelesaiannya menjadi fx lebih dari atau sama dengan gx. Kemudian yang kedua, jika A log fx kurang dari atau sama dengan A log gx, penyelesaiannya menjadi fx kurang dari atau sama dengan gx. Nah, selanjutnya, untuk sifat fungsi yang monoton turun, itu syaratnya A lebih dari 0 dan A kurang dari 1. Yang pertama, jika kita memiliki bentuk pertidaksamaan A log fx lebih dari atau sama dengan A log gx, maka penyelesaiannya adalah fx kurang dari atau sama dengan gx. Begitu juga jika A log fx kurang dari atau sama dengan A log gx, penyelesaiannya menjadi fx lebih dari atau sama dengan gx. Nah, jadi yang perlu ditekankan di sini ketika kita menemukan suatu pertidaksamaan logaritma dengan A-nya lebih dari 0, maka nanti tanda pertidaksamaannya pada penyelesaiannya tidak berubah ya. Tetapi ketika kita menemukan soal pertidaksamaan logaritma dengan nilai A-nya lebih dari 0 dan kurang dari 1, nanti penyelesaiannya untuk tanda pertidaksamaannya berubah menjadi kebalikannya. Gitu ya. Nah, kita coba lihat contoh soalnya. Untuk contoh yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari 7 log 4x tambah 1 kurang dari atau sama dengan 2. Untuk penyelesaiannya, kita akan ubah dulu 2 ini menjadi bentuk logaritma ya. Jadi karena di sini kita memiliki basis 7, kita akan ubah 2 ini menjadi 7 log berapa sama dengan 2. Nah, jadi 2 ini kita ubah menjadi 7 log 49. Kenapa 7 log 49? Karena kalau kita ubah 49 ini sama dengan 7 pangkat 2 ya. Jadi 7 log 7 pangkat 2 itu hasilnya adalah 2. Sehingga ketika bentuk pertidaksamaannya sudah seperti 7 log 4x tambah 1 kurang dari atau sama dengan 7 log 49, kita tinggal selesaikan menggunakan penyelesaian logaritma. Nah, kita lihat di sini basisnya atau nilai A-nya adalah 7, di mana 7 itu lebih dari 0, berarti ini termasuk fungsi logaritma yang monoton naik ya. Karena monoton naik, jadi tanda pertidaksamaannya dalam penyelesaiannya tidak berubah. Sehingga penyelesaiannya fx kurang dari atau sama dengan gx. Nah, di sini fx-nya adalah 4x tambah 1 kurang dari atau sama dengan 49. Kemudian kita kumpulkan. Kita satunya pindahkan ke ruas kanan menjadi 4x kurang dari atau sama dengan 48. Sehingga x-nya kurang dari atau sama dengan 12. Ya, jadi kita bisa tarik kesimpulan himpunan penyelesaian dari 7 log 4x tambah 1 kurang dari atau sama dengan 2 itu adalah x kurang dari atau sama dengan 12. Selanjutnya kita lihat contoh yang kedua. Nah, tentukan nilai x yang memenuhi pertidaksamaan 3/5 log x kurang 2 ditambah 3/5 log 7 kurang x lebih dari atau sama dengan 3/5 log 13 kurang 3x. Untuk penyelesaiannya, kita akan selesaikan dulu yang di ruas kiri, karena di sini ada operasi tambah ya, dengan basisnya 3/5, jadi basisnya semuanya sudah sama.
Jadi tanda tambah ini atau operasi penjumlahan ini kita ubah dulu menjadi perkalian. Ya, jadi 3/5 log X kurang 2 ditambah 3/5 log 7 kurang X, kita ubah menjadi 3/5 log X dikurang 2 dikali 7 dikurang X. Lebih dari atau sama dengan 3/5 log 13 dikurang 3X. Kemudian kita selesaikan dulu perkaliannya menjadi 3/5 log X dikali 7 sama dengan 7X. Kemudian X dikali negatif X menjadi negatif X kuadrat. Negatif 2 dikali 7 menjadi negatif 14. Dan negatif 2 dikali negatif X menjadi positif 2X. Lebih dari atau sama dengan 3/5 log 13 dikurang 3X. Kita masih selesaikan ini dulu. Menjadi 3/5 log negatif X kuadrat ditambah, nah 9 ini diperoleh dari 7X ditambah 2X ya. Kurang 14 lebih dari atau sama dengan 3/5 log 13 dikurang 3X. Nah, kemudian kita lihat bentuknya sudah seperti ini. Ini A log Fx lebih dari atau sama dengan A log Gx, di mana A-nya itu 3/5. 3/5 itu lebih dari 0 kurang dari 1 ya. Jadi ini termasuk fungsi logaritma yang monoton turun. Nah, karena monoton turun, nanti penyelesaiannya di sini tanda pertidaksamaannya lebih dari atau sama dengan, penyelesaiannya nanti akan berubah menjadi lawannya, yaitu kurang dari atau sama dengan. Sehingga menjadi negatif X kuadrat ditambah 9X dikurang 14 kurang dari atau sama dengan 13 dikurang 3X. Nah, kemudian kita akan kumpulkan di ruas kiri semua menjadi negatif X kuadrat ditambah 9X ditambah 3X dikurang 14 dikurang 13 kurang dari atau sama dengan 0. Kita peroleh hasilnya negatif X kuadrat ditambah 12X dikurang 27 kurang dari atau sama dengan 0. Nah, supaya gampang kita memfaktorkan, ini kita kalikan semuanya dengan negatif 1 ya. Jadi ketika kita mengalikan semua dengan negatif 1, tanda juga akan berubah menjadi X kuadrat kurang dari 12X ditambah 27 lebih dari atau sama dengan 0. Nah, sekarang baru kita faktorkan. Nah, jadi faktornya adalah X kurang 9 dan X kurang 3. Jadi, nilai X-nya sama dengan 9 atau X sama dengan 3. Ini kita buatkan dulu dalam pembuat 0 ya. Nah, untuk melihat tanda pertidaksamaannya, kita akan melakukan uji titik. Jadi, kita akan buatkan ini pada garis bilangan. 3-nya di sebelah kiri dan 9. Kemudian kita akan uji X-nya dengan 0. Maka dari X kuadrat dikurang 12X ditambah 27 lebih dari atau sama dengan 0, kita ganti X-nya dengan 0. Menjadi 0 kuadrat dikurang 12 kali 0 ditambah 27 lebih dari atau sama dengan 0. 27 lebih dari atau sama dengan 0. 0 itu berada di sebelah kiri dari 3. Di sini ya. Jadi karena pernyataannya benar, maka arsirannya ke sini. Ke kiri dan ke kanan dari 3 dan 9. Ya. Jadi kita arsir di tanda panahnya. Nah, jadi nanti nilai dari penyelesaiannya ini menjadi X kurang dari atau sama dengan 3 atau X lebih dari atau sama dengan 9. Nah, ini belum selesai karena masih ada syarat numerus ya. Jadi syarat numerus yang pertama untuk X kurang 2, ingat syarat numerus itu lebih dari 0 ya. Jadi X kurang 2 lebih dari 0, maka X-nya lebih dari 2. Nah, untuk X lebih dari 2 berarti di sini yang memenuhi 3 sama 9 ini masuk ya, karena kita mulai X-nya lebih dari 2. Nah, kemudian syarat numerus yang kedua, untuk 7 kurang X lebih dari 0, maka X-nya kurang dari 7. X-nya kurang dari 7, berarti yang masuk adalah X kurang dari atau sama dengan 3.
yang X lebih dari atau sama dengan 9-nya tidak masuk ya. Kemudian yang ketiga, 13 dikurang 3X lebih dari 0, maka negatif 3X lebih dari negatif 13, X-nya menjadi kurang dari 13 per 3. 13 per 3 itu adalah 4,3, berarti kurang dari 4. Ya, kurang dari 4, nah 3-nya masuk, 9-nya tidak masuk ya. Nah, dengan demikian, dari syarat numerus yang memenuhi itu semuanya adalah X kurang 3 dan juga X lebih dari 2 ya. Jadi kita bisa tarik kesimpulan bahwa nilai X yang memenuhi dari pertidaksamaan ini adalah 2 kurang dari X kurang dari atau sama dengan 3. Atau kita baca X lebih dari 2 dan X kurang dari atau sama dengan 3. Itu ya. Jadi untuk menyelesaikan pertidaksamaan logaritma, kita menggunakan sifat dari fungsi logaritma. Ingat kalau monoton naik, tanda pertidaksamaan tidak berubah, tetapi ketika monoton turun, tanda pertidaksamaannya dalam penyelesaiannya berubah. Kemudian, ingat juga kita selesaikan nanti menggunakan syarat numerus. Ya, jadi sekian video pembelajaran hari ini mengenai pertidaksamaan logaritma. Semoga bisa dipahami dan selamat belajar. Sampai jumpa di video berikutnya.